Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam podcast Moderasi Beragama. Oke, kali ini sepertinya kita akan membahas isu-isu yang lagi viral sekarang ini ya. Bersama dengan narasumber kita yang hebat-hebat pada hari ini. Ada Bapak Rusdianto, Ketua LBH Ansor Nahdlatul Ulama. Terus ada juga Bapak Moderasi Beragama, Kepala Pusat Moderasi Beragama LP2M Yayan Parepare. Nah, pemirsa, saat ini Kota Parepare dihadapkan pada polemik terkait pendirian Sekolah Kristen Gamaliel. Nah, tentunya meskipun sekolah tersebut telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menolak hal ini. Inilah yang nantinya yang kita akan bicarakan dan kita kaji tuntas bagaimana sih sebenarnya status hukumnya dan bagaimana sih sebenarnya pandangan dari Kepala Pusat Moderasi Beragama Yayan Parepare. Namun terlebih dahulu mungkin saya ke Bapak Rusdianto dulu ya, sebagai LBH. Pak Rusdianto, saya lihat kemarin tulisannya sempat membahas tentang pendirian atau dipandang dari sudut hukum pendirian sekolah Kristen yang ada di Parepare ini. Ya. Itu sebenarnya status hukumnya seperti apa, Pak? Ya, menarik memang sekarang terkait pendirian sekolah Gamaliel yang sekarang menjadi viral di hampir seluruh Indonesia. Sekarang Parepare itu sudah disorot dengan adanya aksi-aksi penolakan yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok. Nah, dari aspek hukum sebenarnya ketika kita melihat legalitas Yayasan Gamaliel ketika mereka mengurus segala persiapan pembangunannya, itu sebenarnya sudah lengkap. Secara administrasi negara sudah lengkap. Oh ya. Persetujuan bangunan gedung, andal lalin, izin UPL, UPZ apa dan sebagainya itu sudah lengkap. Dan sebenarnya kalau melihat rentang waktu persiapan mereka membangun itu sudah ada sejak 20 tahun lalu pada saat dia membeli tanah itu. Kemudian penolakan baru muncul ya beberapa bulan terakhir ini, yang tentu mungkin ada faktor-faktor yang masih belum terkomunikasikan dengan baik. Berarti 20 tahun yang lalu pihak Gamaliel ini telah membeli tanah tersebut. Iya, sudah membeli dan pada saat dibeli itu mereka sudah sosialisasikan ke warga bahwa dibeli ini tujuannya, targetnya memang untuk membangun sekolah itu. Seperti itu. Berarti kalau misalkan dia sudah mendapat persetujuan dari warga dan sebagainya, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya secara hukum bahwa sudah lengkap lah semuanya lah secara administrasi ya. Tetapi masih ada beberapa isu yang berkembang ya. Apakah benar atau tidak bahwa masih ada beberapa masyarakat yang menolak pendirian sekolah tersebut? Ya, kalau penolakannya memang banyak beragam perspektif ya. Ada yang memang menggunakan dalil agama, ada yang kemudian menggunakan dalil-dalil hukum yang sebenarnya dalil hukum itu bagi saya tidak tepat. Jadi tepat bagaimana seperti ini begini, mereka menggunakan misalnya peraturan-peraturan yang sebenarnya itu tidak mengatur tentang pendirian sekolah umum seperti Gamaliel. Misalnya mereka sering menggunakan pedoman-pedoman misalnya terkait regulasi peraturan menteri yang mengatur tentang sekolah-sekolah teologi. Padahal sebenarnya terkait Gamaliel ini adalah Gamaliel adalah sekolah umum. Jadi sekolah umum yang tunduk pada peraturan yang sudah ada dikeluarkan oleh sama halnya pada sekolah pada umum lainnya ya. Iya. Jadi tapi kan kekhawatiran masyarakat bahwa sekolah ini nantinya berada dalam komunitas muslim seperti itu. Nah, gimana nih sebagai LBH melihat langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya, kalau melihat langkah-langkah pemerintah sebenarnya sudah kemarin sudah agak lumayan persuasif. Sekarang ini agak sedikit tercederai karena ada beberapa oknum lah di beberapa rapat dengan pendapat di DPR kemarin itu yang sebenarnya yang membuat malu kita. Kenapa sebuah lembaga negara yang notabene sebenarnya harusnya menjadi mediator, harusnya menjadi sebuah wadah untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang bijak, justru memberikan pernyataan yang bagi saya itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi yang ada. Karena sebenarnya Gamaliel ini adalah sebuah lembaga yang telah ada sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada, eksis. Bahkan di tahun 1950 itu mereka kembali menjosaikan
organisasi mereka sehingga mereka bisa sekarang sampai hari ini sudah 450 sekolah yang ada di bawah naungan mereka di seluruh Indonesia. Oke, menarik. Sebenarnya kan kemarin memang isunya itu kan sempat ada beberapa yang menolak. Ya. Terus ini kan sempat diam dulu. Ya, setelah itu muncul lagi. Setelah itu akhirnya yang menolak ini sepertinya ngadu ke DPR, perwakilan rakyat kita dan sebagainya. Akhirnya keluarlah kami lihat tadi di sana bahwa di sana sudah terpasang garis polisi dan sebagainya. Ini menurut Pak Rusdianto ini tindakan ini seperti apa, Pak? Ya, itu sebenarnya juga bagian dari tindakan yang cukup gegabah menurut saya karena ketika Yayasan Gamaliel telah memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam undang-undang dan itu semua telah saya saksikan di mata kepala sendiri itu ada. Dan ada pihak yang merasa dirugikan, itu harusnya kan menempuh jalur hukum. Cuma karena yang ditempuh dengan cara-cara yang agak sedikit ekstrim, demo di mana-mana, menghasut, memprovokasi, yang akhirnya tentu ini akan membuat riak dan akhirnya Gamaliel hari-hari ini merasa terancam dengan cara-cara seperti itu. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum, tolong mendengarkan informasi secara berimbang. Karena kalau kita melihat beberapa percakapan-percakapan yang telah terjadi selama ini, diskusi-diskusi yang pernah terjadi selama ini antara pihak Gamaliel dengan pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Selatan Soreang itu sebenarnya pernah terjadi dengan lurah, dengan komunitas-komunitas tokoh-tokoh masyarakat yang ada, orang-orang Gamaliel pernah kunjungi. Cuma memang kita harus pahami yang mayoritas menolak itu sebenarnya bukan mayoritas masyarakat yang ada di Kota Soreang. Mayoritas yang datang demo itu kan adalah orang-orang berarti bukan mayoritas masyarakat yang berdomisili tempat pembangunan itu yang berdasarkan hasil diskusi saya dengan penasehat hukum Gamaliel dan data-data yang saya butuhkan dan saya minta dari penasehat hukumnya itu sudah memperlihatkan bahwa legalitas mereka lengkap. Sekarang tinggal bagaimana dia dilindungi, bagaimana dia menjalankan haknya, dan itu dilindungi oleh negara, dalam hal ini pemerintah setempat. Bagaimana dia bisa mendirikan bangunannya dengan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Oke, baik. Berarti kalau begitu, ada enggak kira-kira presiden hukum yang bisa menjembatani atau menyelesaikan konflik semacam ini begitu? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mekanisme hukum, ketika sebuah lembaga pendidikan telah mempunyai legalitas, kemudian mereka telah memenuhi segala persyaratan, ingin membangun dan ada pihak-pihak yang kemudian menolak atau bahkan mengancam atau membongkar bangunannya, itu pasti sudah berimplikasi hukum. Tentu orang-orang yang ini bisa dilaporkan dan tentu aparat penegak hukum bisa menindaki. Nah, ini kira-kira yang kita tidak mau seperti itu. Kita tetap harapkan pihak-pihak yang menolak ini tolong buka dengan cara komunikasi yang lebih persuasif supaya kita bisa mendapat win-win solution bagaimana caranya agar kepentingan masing-masing pihak ini bisa terakomodir masing-masing. Oke, jadi win-win solution ya. Nah, tapi kira-kira nih, gimana nih kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk memberikan pemahaman hukum itu kepada masyarakat seperti itu? Kalau itu sebenarnya butuh edukasi yang berkelanjutan. Maksud saya ya tentu perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa yang namanya mendapatkan hak pendidikan itu adalah hak warga negara. Itu dijamin dalam undang-undang ya. Ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan negara harus memfasilitasi itu dan negara wajib melindungi itu. Nah, sekarang bagaimana pengewajantahannya? Jika itu diperhadapkan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah menjalankan dengan baik sebenarnya kalau kita melihat izin-izin yang mereka urus di dinas-dinas yang terkait itu sudah dilayani dengan baik. Cuma memang karena adanya aksi penolakan, penolakan ini yang kemudian membuat pembangunan Gamaliel terhambat karena sudah ada ancaman bahkan yang blunder kemarin itu kan karena ada perintah dalam RDP di DPRD itu memerintahkan Satpol PP untuk memasang polis lain. Nah, sejak kapan Satpol PP punya polis lain itu kan sebenarnya blunder yang sangat bagi saya memalukan, karena kita melihat kondisi-kondisi seperti itu harusnya kan Satpol PP adalah penegak perda. Dia tidak punya kewenangan untuk
memasang polis lain seperti itu, apakah dia harus pinjam polis lain dari kepolisian? Itu kan enggak mungkin seperti itu. Nah, ini yang harus yang berarti kalau secara hukum bahwa sebenarnya hal itu keliru lah ya seperti itu. Makanya tentu ini perlu ada semacam klarifikasi ulang khususnya dari pimpinan DPRD Kota Parepare agar memberikan penjelasan ulang bahwa sebenarnya yang terjadi pada saat RDP itu bukan keputusan eksekutorial. Ya, maksud saya itu tidak bisa menjadi dasar hukum penundaan atau penolakan pembangunan sekolah Gamaliel di Parepare. Oke, jadi seperti itu ya. Ternyata banyak yang kita belum tahu ya. Akhirnya tercerahkan tadi terkait status hukum dari sekolah tersebut. Nah, mungkin Pak Muhyiddin, dari penjelasan Pak Rusdianto tadi selaku Kapus Moderasi Beragama, bagaimana Bapak melihat sebenarnya sekolah Kristen Gamaliel ini dalam konteks moderasi beragama, Pak? Setelah tadi mendengarkan ternyata status hukumnya seperti ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari status hukum kita dengar dari Pak Rusdianto, itu tidak ada masalah. Mungkin dari segi moderasi beragama lebih tidak ada masalah. Oh begitu Pak ya? Ya, lebih tidak ada masalah. Kenapa? Tapi kan buktinya bermasalah sekarang Pak. Ya, berarti kalau begitu moderasi beragama itu artinya cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, ya, membangun kebersamaan, ya, dan juga menaati konstitusi negara sebagai kesepakatan kita bersama. Artinya dari segi hukum tadi, ya. Jadi kalau seperti itu, kalau ada pihak-pihak ya, yang mencoba, berarti dia sudah. Tapi kami tangkap Pak di lapangan bahwa akan ada kekhawatiran masyarakat bahwa 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun ke depan ini akan ada bahwa anak-anak kita yang muslim akan sekolah di sana dan sebagainya. Ini dari segi agama atau moderasi beragama itu gimana tuh Pak? Ininya Pak, pandangannya tuh Pak. Itu kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cara pandang kita terhadap hal-hal seperti itu ya mungkin tidak sampai ke sana. Ya, ke sana. Kenapa? Kita harus indikator dari moderasi beragama itu kan harus salah satu datarnya adalah toleransi. Ya, selain tadi wawasan kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga akomodatif terhadap budaya lokal. Maka saya rasa hal-hal yang seperti itu kita harus toleransi dengan mereka. Cuma kalau dalam ajaran agama kita itu ada yang toleransi yang sifatnya fasid dan ada yang sifatnya syar'i. Ya, istilahnya fasid itu ya kalau mereka mendirikan sekolah Kristen Gamaliel di mayoritas di komunitas muslim. Mayoritas muslim. Tapi setelah itu mereka memaksakan warga yang ada di sekitar masyarakat muslim itu untuk masuk ke sekolah ini tidak bisa ditoleransi, Pak. Oh ya. Ini yang namanya toleransi fasid, tidak bisa. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum, itu dalam ayat Al-Ankabut ayat 46. Itu artinya janganlah kita berdebat dengan orang ahli kitab, dalam hal ini mereka yang minoritas tadi itu, kecuali dengan kata-kata yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali mereka zalim. Zalim artinya di sini kalau sudah melanggar kesepakatan seperti itu tadi, memaksakan orang untuk masukkan anaknya ke sekolah, itu tidak boleh ditoleransi. Berarti seperti ini, berarti ketika dia berdiri sekolahnya di sana sebenarnya nggak ada masalah selama nggak ada pemaksaan bahwa untuk masuk ke sekolah tersebut. Maksudnya mayoritas muslim ini. Berarti inilah mungkin dikatakan bahwa toleransi yang kebablasan ya kalau seperti itu. Toleransi yang kebablasan yang seperti itu. Tapi kalau sekedar kita bagaimana berbuat baik kepada mereka, tidak ada masalah. Kita harus toleransi juga dengan mereka. Kenapa? Karena ya disitulah peran moderasi beragama sebenarnya. Oke, berarti tantangan terbesar dalam mempromosikan moderasi beragama di tengah masyarakat sekarang ini menurut Pak Kiai Muhyiddin itu apa? Tantangan terbesarnya? Kayaknya begini ya. Kayaknya pemahaman teks yang perlu di pemahaman teksnya. Ya, teks itu ya misalnya Al-Quran, kita tidak bisa pahami secara tekstualis saja, tetapi kita harus mendalami secara makna kontekstual. Tentu ada maknanya. Kalau dalam filsafat Islam itu kan ada epistemologi,
Ya, Ya. epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Ya. Epistemologi bayani itu mungkin pemahaman teks kita terhadap bayan itu, artinya Al-Quran, hadis. Ya, tetapi kita harus tambahkan dengan epistemologi irfani. Tentu ada intuisi di situ, ada rasa, Ya. ada rasa. Bagaimana kalau kita sakiti orang, itu harus ada epistemologi itu yang Ya. harus kita bangun. Nah, inilah mungkin di satu pihak ya ada yang menolak seperti itu karena mungkin ya saya tidak mengatakan tidak menggunakan epistemologi irfani. Iya, iya, iya. Itu harus ada epistemologi irfani di situ ya. Ya. Epistemologi burhani. Ya, burhani itu adalah akal, ya, akal. Nah, di teks itu ada yang sifatnya partikular, ada yang sifatnya asasi. Ya, misalnya memanusiakan manusia. Itu kan sifatnya dalam Al-Qur'an itu kan dia sifatnya asasi. Ya, inti, ajaran inti itu. Ya. Semua orang harus menghormati, menghargai, ya, tolong menolong itu kan asasi. Tetapi kalau sifatnya yang juz'i, yang far'i, yang furu'i itu artinya cabang. Mau bagaimana misalnya perbedaan-perbedaan orang dalam memahami pakaian apa itu, yang jenggot mau panjang jenggotnya mau tidak panjang jenggotnya, itu kan furu'i, itu sifatnya furu'i. Oh, dia furu'i. Dia sifatnya furu'i. Tapi kalau asasi, semua agama mengatakan bahwa berbuat baik itu adalah asasi dalam. Pasti semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Ya, agama apapun yang mau Kristen mau bagaimana memanusiakan manusia ya. Ya. Kalau dalam ilmu SDM itu juga dipelajari gimana caranya memanusiakan manusia, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, mungkin terakhir nih. Kira-kira gimana nih peranan tokoh agama terkait dan memastikan bahwa hak-hak beragama dihormati sambil menjaga harmoni yang isu yang sekarang berkembang ini. Kira-kira sampai sejauh mana peranan tokoh agama ini? Karena ada beberapa juga yang mengatakan, kok ini tokoh-tokoh agama semuanya pada diam ya? Tidak ada yang berkomentar terkait masalah inilah dan itulah. Nah, kira-kira gimana menanggapi hal tersebut, Pak Ki? Ya, peran tokoh agama semestinya harus menjadi apa di sini sebagai pelopor lah, penggerak dalam hal memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada memberikan edukasi gitu ya, Pak? kepada umat, ya, khususnya terkait masalah moderasi beragama itu. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu tidak pernah menggunakan istilah-istilah perang, lawan, musuh, singkirkan, ya, terhadap mereka yang dinilai berlebih-lebihan di dalam beragama dan juga melampaui batas dalam beragama. Ya, kenapa? Sebab tujuan moderasi beragama itu adalah mengajak, ya, merangkul dan membawa mereka yang berlebih-lebihan tadi itu cara berpikirnya, baik yang ekstrem kiri maupun yang ekstrem kanan itu agar mereka mau ke tengah untuk berlaku adil dan beriman dalam beragama. Yang disebut moderat ya? Itu yang disebut moderat. Jadi sebenarnya peran kita sebagai tokoh agama dan juga pemerintah itu sebenarnya kita ajak mereka yang cara pandangnya, cara berpikirnya berlebih-lebihan, ekstrem kanan, ya, maupun ekstrem kiri, ya, yang melampaui batas. Nah, itulah yang harus kita ajak, kita rangkul. Kita tidak pernah merangi mereka. Ya, orang yang menolak itu kita tidak pernah memerangi mereka karena mereka juga harus karena kalau kita perang berarti kita yang tidak moderasi dong. Iya, benar-benar. Cuma kita ajak, kita rangkul ke sini, ke jalan tengah loh. Ke jalan tengah. Kita harus beragama itu dalam untuk berlaku adil dan beriman dalam melihat segala. Oke. Baik. Nah, untuk terakhir nih untuk kedua narasumber kita. Kira-kira nih butuh nggak dialog antar umat beragama ini untuk menyelesaikan konflik atau isu yang sedang berkembang sekarang ini? Ya, sebenarnya kalau dialog itu sudah berkali-kali. Jadi sebenarnya kami di Ansor, khususnya di LBH Ansor itu sudah sering kali berdialog dengan pihak-pihak yang terakhir kan yang dilaksanakan FKUB itu sebenarnya sudah memberikan gambaran, memberikan penjelasan bahwa sebenarnya terkait perdebatan-perdebatan yang bersifatnya dalil-dalil agama itu sudah clear. Jadi tidak ada sebenarnya alasan-alasan yang lebih bisa diterima kalau penolakan yang dibesar-besarkan itu menggunakan dalil agama. Karena Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini adalah negara hukum. Ketika negara hukum, maka kita harus berbicara bahwa negara harus hadir melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, tidak mengenal bahwa dia agama apa. Intinya semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Maka negara harus hadir di situ.
Nah, kehadiran negara itu harus melihat sejauh mana mereka memberikan hak-hak kepada pihak yang ingin mendirikan sekolah, bukan hanya kepada Gemelli. Siapapun warga negara yang punya kepentingan, yang punya hak ingin membuat sekolah itu harus diberikan diakomodir selama ini oleh negara selama syarat-syaratnya terpenuhi. Yes. Karena memang itu sudah menjadi hak dasar yang sudah dijamin oleh konstitusi. Cuma persoalannya kalau sudah bernarasi mayoritas minoritas itu saya kira ini perdebatan yang sudah klasik. Yeah. Ini masa kita mau kembali ke perdebatan di awal-awal Indonesia merdeka bahwa apakah kita ini mau negara Islam atau negara demokrasi atau negara hukum. Itu adalah perdebatan yang sudah selesai sebenarnya. Kalau tindakan-tindakan penolakan ini terjadi dan itu diakomodir dan disetujui oleh pemerintah, jangan sampai efek-efek ini bisa menular ke daerah lain. Coba Anda bayangkan kalau Parepare merestui misalnya menolak atau membatalkan izin pembangunan Gemelli itu, bagaimana kalau kira-kira daerah mayoritas misalnya Toraja juga mengeluarkan izin nggak bisa membangun masjid, nggak bisa membangun pesantren di Toraja atau di Mamasa atau di daerah mayoritas non Muslim juga, kira-kira perasaannya gimana? Ini adalah persoalan-persoalan yang harus dipandang bahwa ini adalah hak orang untuk mendirikan sekolah. Efeknya begini, saya tadi diskusi banyak dengan pihak Gemelli begini. Ada sekarang siswa mereka kelas 4 SD. Itu di kelas 5 mereka sudah harus mengusulkan nomor induk siswa nasional. Nah, NISN. Nah, syarat untuk mendapatkan nomor induk siswa nasional itu Gamaliel harus sudah mempunyai izin operasional dan punya bangunan. Yes. Sekarang mereka belum ada bangunannya. Nah, untuk mendapatkan itu, maka mereka sekarang sudah ingin membangun secepatnya. Sebelum siswa mereka yang kelas 4 ini naik ke kelas 5 untuk mengusul itu. Sekarang sebenarnya kalau melihat jumlah siswanya itu tidak sampai 100. Jadi kalau persoalan ada pemaksaan untuk sekolah itu tidak ada, karena memang ini sekolah swasta yang mau sekolah itu silahkan. Kalau ada warga Islam mau orang Islam mau sekolah itu silahkan. Bahkan guru-guru mereka, guru-guru mereka itu banyak yang Islam Muslim yang mengajar. Sebaliknya kalau kita melihat moderasi di Parepare, di Man 1, Man 2 itu kalau tidak salah ada guru bahasa Inggris itu non Muslim. Kalau dia mau mengajar di Man 1 dia harus pakai hijab. Jadi itu adalah bentuk moderasi yang sebenarnya sudah digambarkan di Kota Parepare, harus tercederai dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya itu hanya blunder kecil, tapi dampaknya sekarang menasional. Ini perlu saya sampaikan bahwa kami di LBH Ansor ini sudah diatensi oleh nasional. Hampir tiap hari LBH Ansor Pusat itu menelpon ke saya bagaimana perkembangannya itu. Dan akhirnya sekarang sudah mudah-mudahan ada penyelesaian dari pemerintah. Kami berharap pemerintah ini hadir dalam menyelesaikan masalah ini, dan tentu kita mau ada win-win solution. Tidak ada kalah dan tidak ada kalah dan pokoknya kita sama-sama menang, kita saling menjaga hak masing-masing. Silahkan yang menolak berikan dalilnya apa, misalnya apa yang harus diperbaiki oleh pihak Gemelli supaya pembangunan bisa diteruskan. Begitu sebenarnya Gemelli harus memberikan penjelasan, memberikan jaminan bahwa murni yang dikhawatirkan oleh pihak-pihak menolak ini adalah tidak akan terjadi. Misalnya misi apa yang berseliweran itu, misi kristenisasi, apa dan sebagainya. Saya kira itu bisa dijelaskan bahwa itu banyak fakta. Kalau kita melihat contoh-contoh kasus yang ada sekarang, tokoh-tokoh Muslim yang sekolah di sekolah Kristen kan banyak. Habib Rizik misalnya, tokoh-tokoh kita di Sulsel, misalnya Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo itu tamat di SMA Katolik, tapi tidak pernah mempengaruhi akidahnya, karena memang misi yang ada di dalam sekolah itu hanya untuk pendidikan, bukan misi-misi untuk ke ranah keyakinan seperti itu. Oke. Saya kira itu kuncinya. Menarik juga bahwa saya sebenarnya juga punya teman non Muslim, itu saya baru tahu waktu kami semester 2, karena dia ketika masuk ke kampus itu di Universitas Muslim Indonesia, namanya Muslim kan. Jadi pikirnya kami cuma orang Muslim yang masuk, ternyata ada juga saudara kita dari Kristiani yang masuk di sana, tetapi dengan catatan bahwa harus mengikuti kode etik yang ada. Dia pakai hijab. Setelah itu pulang dari kuliah baru dia buka hijabnya seperti itu. Jadi nyambunglah yang disampaikan oleh Ketua LBH. Nah, Pak Kiai, kira-kira masih butuh nggak dialog antar umat beragama nih untuk menyelesaikan ketika dipandang dari segi moderasi beragamanya? Ya butuh
betul. Iya. Cuma masalahnya apakah mereka siap open mind, Ya. ya, membuka Pikiran, open heart, membuka Hati. hatinya, dan open will, ya, membuka apa namanya ini, Iya. keinginan untuk Sama-sama kita. ya. Itu kalau seperti itu ya mungkin kita harus butuh dialog. Iya. Tetapi kalau yang sulit itu Kalau misalkan masih- matanya udah tertutup, hatinya. Ya, jadi memang perlu ada riset dulu ya. Iya. Riset bagi mereka yang memang sedikit agak agak keras dalam beragama, dan cara pandang dia terhadap menyikapi sebuah agama itu perlu harus ada riset di situ. Ya tentunya materi-materi di moderasi beragama seperti apa itu udara asumsi itu mereka harus Oh ya. harus kita jelaskan kepada mereka Teori dulu. gunung es. Iceberg, itu yang perlu dijelaskan. Iya. Dan sehingga mereka tidak terlalu cepat mengambil sebuah asumsi dan kesimpulan. Iya. Tentu ada selektif data dulu. Kita harus berdata, kemudian kita memberikan makna dari data itu, kemudian kita berasumsi dan berkesimpulan, dan akhirnya kita berkeyakinan dan action ini. Itu udara asumsi yang diajarkan dalam moderasi beragama. Mungkin kalau mereka sudah disekolahkan di moderasi beragama, saya rasa mungkin open mind dan open head dan open will-nya tadi itu sudah terbuka dan bisa kita berdialog. Tapi kalau yang masih close, apa namanya itu ya itu susah ya untuk ketemu ininya. Tapi itulah tadi tugas kita sebagai pelopor dan penggerak moderasi beragama ini tidak lain adalah bagaimana kita mengajak mereka, kita merangkul mereka untuk kembali ke jalan yang tengah, ya, agar mereka bisa memahami agama secara yang adil dan berimbang. Oke. Seperti itu. Baik, jadi harapan kita bersama para narasumber kita itu semuanya bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada dikatakan bahwa menandang kalahnya, tetapi kita mencari solusi yang sama-sama baik dan tentunya untuk menjaga toleransi kita bersama. Oke, pemirsa, sekarang mungkin kita sudah tercerahkan ya dengan isu-isu yang sekarang mulai berkembang dan sebagainya. Tadi ada dari sisi hukumnya dan dari sisi moderasi beragamanya. Semoga kita dengan informasi yang diberikan oleh narasumber kita tercerahkan dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita bukan mencari menang atau kalahnya, tetapi kita mencari jalan terbaik bersama. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.